Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran daring oleh saya Duyaknan Lutfian. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau menyapa dulu nih untuk anak-anak semuanya. Halo, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya dan kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah mempermudah kita dalam belajar dan Allah meridhai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah. Sejarah di mana di Eropa sendiri ada sebuah kerajaan Islam yang mampu menguasai hampir sebagian daripada Eropa itu sendiri. Penasaran kan apa? Yuk kita bahas pada video kali ini. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Turki Utsmani. Poin pertama, kita akan bersama-sama belajar tentang kemajuan-kemajuan Turki Utsmani. Pertama, pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah yang pertama keberanian, kedua keterampilan, ketiga ketangguhan, dan keempat adalah kekuatan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Nah, hal ini karena tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Selain itu, keberhasilan ekspansinya juga didukung oleh tercapainya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibagi oleh Sadr al-Azam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Di bawah Gubernur terdapat al-Awaliyah yang berarti Bupati. Nah, Turki Utsmani sendiri dalam mengatur pemerintahannya itu dibentuk undang-undang atau konun pada masa Sulaiman pertama yang disebut Multaqo al-Abhur. Nah, undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Undang-undang ini memiliki arti historis yang sangat penting karena merupakan undang-undang pertama di dunia. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar dari bangsa Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah, misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansori. Pada masa Sulaiman, banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung-gedung, pemakaman, saluran air, villa, dan pemandian umum terutama di kota-kota besar. Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Hoja Sinan, seorang arsitek asal Anatolia. Bidang yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Dalam tradisi, agama memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Pada masa ini, kegiatan terus berkembang pesat. Al-Baktasi dan Al-Maulawi merupakan dua aliran tarekat yang paling besar. Tarekat Baktasi sangat berpengaruh terhadap kalangan tentara sehingga mereka sering disebut tentara Baktasi Yenisari. Sementara tarekat Maulawi berpengaruh besar dan mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi Yenisari Baktasi. Ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu madhab dan menentang madhab-madhab lainnya. Kalau tadi kita belajar tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh
bangsa Turki. Kali ini kita akan belajar bersama tentang faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Faktor yang pertama yaitu lemahnya para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, maka dengan mudah mereka berkotak-kotak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Masing-masing kelompok membuat koalisi dengan janji kemakmuran. Sultan dikondisikan dengan lebih suka menghabiskan waktunya di istananya dibandingkan urusan pemerintahan agar tidak terlibat langsung dalam intrik-intrik politik yang mereka rancang. Faktor kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Perubahan politik dan kepentingan saling bersinggung dengan perubahan penting di bidang ekonomi. Sentralisasi kekuasaan dan munculnya pengaruh pejabat daerah memberikan kontribusi bagi runtuhnya ekonomi tradisional kerajaan Turki Utsmani. Faktor yang ketiga yaitu munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16 ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah justru menggalang militer, ekonomi, dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Faktor yang keempat yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Faktor yang kelima yaitu heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia, Afrika, hingga Eropa. Nah, wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah yang luas, diperlukan suatu organisasi pemerintah yang sangat teratur. Adapun faktor yang keenam yaitu budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan hendak diraih oleh seorang harus dibayar dengan sungguhan kepada orang yang hendak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan degradasi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Faktor yang keenam yaitu pemberontakan tentara Jenisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Jenisari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Dari keenam faktor itu yang membuat kerajaan Turki semakin melemah dan dapat dengan mudah dikuasai oleh bangsa lainnya. Oke, mungkin itu pembelajarannya tentang kerajaan Turki Utsmani. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan anak-anak semuanya bisa memahaminya, dan apabila masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang bingung terkait dengan materi yang tadi Bapak sampaikan,
bisa langsung ditanyakan melalui chat YouTube ini atau langsung japri. Insya Allah nanti Bapak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan semuanya. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian pembelajaran daring kali ini. Sampai berjumpa besok di pertemuan selanjutnya, dan Bapak harapkan anak-anak semua tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Cuci tangan itu jangan hanya pas waktu mau makan saja, tetapi setelah kita berkegiatan ataupun kita keluar dari rumah, hendaknya untuk kita mencuci tangan biar nanti tangan kita bersih. Kalau kita mau makan, kalau kita mau menyentuh bagian-bagian yang hidung atau bagian-bagian yang di situ rentan untuk terkena penyakit, maka bisa diminimalkan seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila Bapak dalam menyampaikan ada tutur kata yang salah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.